guys, hari ini aku mau nunjukin ke kalian berapa banyak sih buku aku untuk belajar bahasa Jepang itu. Jadi belakangan ini aku kan belajar bahasa Jepang. Sebenarnya aku udah pengen belajar bahasa Jepang tuh kayak dari lama banget. Mungkin kayak udah 10 tahun lebih gitu aku pengen belajar bahasa Jepang, cuman aku belum sempet atau kayak belum benar-benar menyeriusin ini. Jadi in the end aku punya banyak banget buku bahasa Jepang dan aku bakal review ke kalian, nunjukin isinya kayak apa sih, just in case kalian mau tahu gitu. Maksudnya buku-buku ini tuh untuk aku persiapan bahasa Jepang bagus apa enggak, atau kalian mau pengen tahu maksudnya isinya kayak gimana. Jadi di depan aku tuh udah ada buku banyak banget. Kalau kalian lihat, ini ada ada segini. Oke. Ini ada segini. Oke. Ditambah lagi segini. Ditambah lagi segini. Dan ditambah lagi segini. Oke. Ini adalah buku yang aku bakal buka ke kalian, maksudnya apa aja isinya dan gimana gitu. Jadi pertama-tama buku yang aku rekomendasiin ini ada beberapa yang emang aku belinya dari China, dan aku bakal tunjukin ke kalian ya satu-satu. Oke? Jadi buku yang aku beli dari China itu sekitar berapa puluh tahun lalu, waktu aku masih kuliah di China. Ini adalah Ri Qingsong Rumen. Jadi ini untuk benar-benar basic beginner banget. Dia bukunya pakai bahasa Mandarin gitu. Terus dia mulai dari benar A I U E O gitu. Sampai dengan tahap dimana ada bikin kalimat sendiri dan perubahan kata kerja kayak gitu. Oke? Ini kayak ada bikin kalimat sendiri sampai watashi wa ikimasen ga watashi kare wa ikimasu ka. Jadi dia ada sampai bikin kalimat sendiri lah gitu. Ini bener-bener yang basic banget. Terus selanjutnya adalah ini benar-benar Chichu Yufa, yaitu ini buku Mandarin juga. Oke, sorry. Yang ini harganya 18 kuai. Nah ini 18 kuai kira-kira sekitar 30, nggak nyampe 50 ribuan harganya. Nah ini harganya 13,8 kuai. Ini adalah Jichu Yufa Zhengli. Riyu Jichu Yufa Zhengli. Ini isinya tentang bunpo, yaitu grammar juga. Jadi dia pakainya kapan aja kalimat ini, atau gimana cara pakainya, terus perubahan kata kerjanya kayak gimana. Nah ini aku ngerasa nih bukunya bagus untuk basic bahasa Jepang. Ini aku taruh dulu. Terus next adalah aku kemarin sempat beli ini Biexiao Shi Ri Xuexi Shu. Tada. Nah ini aku sebenarnya suka karena dia kayak gambar terus berwarna gitu, lucu banget gak? Nah ini juga bukunya penjelasannya pakai Mandarin. Ini untuk basic juga, dari basic juga sampai ke bunpo yang udah lumayan lah. Ini dia tadinya kasih buat MP3, tapi karena MP3-nya hilang karena udah lebih dari 10 tahun lalu. Oke. Terus setelah itu ini adalah yang selanjutnya adalah buku yang sering dipakai untuk belajar bahasa Jepang sama orang-orang Indo. Adalah ini Mina no Nihongo. Mina no Nihongo ini adalah buku buku standar lah ya, kayak buku primbonnya orang Indo yang belajar bahasa Jepang. Jadi aku belinya 2, Mina no Nihongo 1, Mina no Nihongo 2. Dan ini Mina no Nihongo 1 dan 2 ini adalah buku untuk kayak penjelasannya dari buku Mina no Nihongo yang ini. Karena buku Mina no Nihongo yang ini isinya adalah benar-benar full bahasa Jepang semua kalau kalian lihat. Jadi ini benar-benar full bahasa Jepang. Jadi nggak ada terjemahannya sama sekali, makanya kita butuh
apa namanya, kita butuh buku penjelasannya itu dari sini. Karena ini kan seluruh dunia sama gitu, kayak ada penjelasannya bahasa Indonesia, bukunya ini ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Vietnam, ada yang bahasa Thailand, ada yang bahasa Mandarin. Nah ini aku pakainya Mandarin kebetulan. Kalau sensei aku ada yang bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Oke, kayak gitu. Ini yang Minano Nihongo. Ini kalau yang ini aku belinya harganya 19,9 ya satu bukunya yang tadi. Kira-kira sekitar 40-50 ribuan ya. Aslinya dari sana, belum termasuk kos kirim juga. Terus untuk yang selanjutnya aku coba cari untuk oh nih. Nah, ini untuk beginner juga aku ada beli buku ini nih. Aku beli ini dari Kinokuniya. Nihongo. Nah, buku Atarashi Nihongo ini aku beli yang untuk N4, N5. Ini isinya pertanyaan. Jadi di setiap halaman tuh ada 3 pertanyaan. Yang atas ini adalah pertanyaan untuk pengenalan kita akan kanji. Yang tengah ini adalah pengenalan kita akan vocabulary. Yang bawah ini adalah ngetes pengenalan kita akan grammarnya. Nah, terus bagusnya buku ini, strukturnya itu adalah dia tuh kan dibagi jadi 4 minggu. Ini kan dibagi jadi 4 minggu. Nah, dan tiap hari itu dia ada pertanyaan-pertanyaan yang kita harus jawab gitu. Jadi kayak misalnya yang ini hari pertama, minggu pertama. Nah, kita kerjain sampai hari pertama, misalnya hari pertama minggu pertama. Nah, soalnya udah sini minggu yang kedua. Nah, jadi dari yang ini kita kerjain. Nah, terus setelah seminggu, dia tuh setelah hari ke-6, nah hari ke-7-nya itu adalah hari dimana untuk fukushu, yaitu untuk mengulang kembali, review kembali. Jadi hari ke-7-nya tuh review dari yang udah ada di depan ini. Nah, ini bagusnya dari buku ini, gampang banget pakainya. Jadi kayak kamu bisa bawa ini pergi jalan-jalan sambil naik bus. Jadi kamu lihat jawabannya apa, dan jawabannya itu langsung di belakangnya. Nih, jawabannya yang nomor 3 misalnya. Nah, terus di belakangnya itu kenapa nomor 3-nya? Dia kasih penjelasan gitu loh di sininya. Nah, dia kasih penjelasan kenapa nomor 3-nya. Nah, ini kenapa aku rekomen buku ini untuk orang yang maksudnya suka bepergian, atau kita lagi nunggu bis atau lagi di jalan 1 jam kayak gitu. Kita bisa buka buku ini untuk nganggur-nganggur nunggu temen. Ini juga bisa bantuin gitu untuk kita fukushu juga, untuk ngetes kemampuan bahasa Jepang kita waktu di jalan. Nah, bagusnya dari buku ini tuh di setiap pertanyaannya itu dia ada kayak kotak-kotak gitu nih. Nah, dari kotak-kotak itu kita bisa contreng silang atau contreng bener. Nah, setelah seminggu dia tuh ada kayak scorecardnya. Nah, scorecardnya itu misalnya ini kayak week 1, kita bisa tulis skor kita berapa. Nah, terus untuk reviewnya hari ke-7 kita bener berapa, salah berapa, kita bisa tulis di sini. Dan ini kan ada 3 tuh, jadi untuk 3 kali kita ngetes, kita bisa tahu maksudnya did we make progress kayak gitu. Apakah kita ada progresnya apa enggak. Nah, terus karena dia ada kan ada silang sama ada kotak-kotaknya ini, jadi waktu aku ngerjain, aku tuh jadi tahu, oh iya ya, pertanyaan ini aku salah gitu 2 kali. Jadi aku udah dicontreng 2 kali, itu berarti aku udah salah 2 kali. Jadi aku bener-bener harus pay attention, aku harus bener-bener ngulang nih pertanyaan yang ini kayak gitu. Nah, ini untuk buku yang ini, yang Atarashi Nihongo ini. Yang satu lagi yang aku mau kenalin, yang ini Atarashi Nihongo ini harganya $23 Singapura, kira-kira $230 lebih, $240 lah ya hitungannya, duit rupiah. Terus yang selanjutnya adalah N4 Tango. Nah, N4 Tango ini harganya $27 10 sen. Isinya itu aku sukanya, dia juga sama, dia dibagi beberapa section. Jadi misalnya section pertama nomor 1 sampai 3 kata 1 sampai 34 apa aja gitu. Jadi dia tulis kayak di sini. Nah, kayak di sini ini ada tanggonya di sini. Nah, ini ada silangnya juga. Dan ini ada tulisan merahnya di sini, dan ini ada artinya kalimatnya. Jadi misalnya dia tulis nih
tataima kayak gitu. Terus tulisannya just now. Nah, terus dia ada kalimatnya denshawa tataima deta tokoro desu kayak gitu. Jadi ada bahasa Inggrisnya juga, the train just left kayak gitu. Dan ini comes with MP3-nya juga, jadi kita bisa download di handphone juga. Nah, uniknya buku ini adalah dia memberikan kartu merah ini. Kartu merah ini buat apa? Jadi kalian lihat ya. Di sini kan ada kayak tulisan merahnya, tataima, terus vocabulary-nya. Kita tutup pakai ini. Langsung hilang. Nah, ini untuk kita ngetes diri sendiri apa kita sudah menghafal tangonya apa belum. Ini bukunya juga oke. Aku pakai ini untuk men-tracking, maksudnya menghafal si vocabulary itu sendiri karena bukunya juga kecil, gampang dibawa-bawa. Dan bagusnya itu sebelah kirinya ini tuh ya, setiap kata-kata tuh ada kayak silangnya itu tuh. Nah, ada kayak kotak gitu buat kita nyilangin. Jadi biasanya aku bawa pensil. Kayak misalnya aku ngerasa aku udah hafal, aku bakal contreng itu. Jadi untuk aku tracking mana ya yang aku belum hafal kayak gitu. Mana yang aku belum hafal, jadi aku lihat mana yang belum dicontreng kayak gitu. Cuman yang tango ini aku nggak banyak lihat karena aku sebenarnya langsung loncat ke tango N3. Oke, sebelum lari ke itu aku sebenarnya mau kasih tau kalian, aku ada beli versi yang China juga. Jadi buku ini sama buku ini adalah sama. Bedanya buku ini lebih tebal. Kenapa? Karena yang ini kan bukunya untuk tango atau vocab untuk N4 aja. Sedangkan ini vocab untuk N4 dan N5 dalam satu buku. Makanya dia tebel. Oke. Ini aku beli dari versi China punya. Mungkin memang dia versi China. Tapi dia ada terjemahannya bahasa Inggris di sini. Misalnya dia tulisnya kalau kalian lihat Kaisha kayak gitu. Di bawahnya tulisnya company. Nah, terus nanti ada tulisannya Toyota wa Nihon no Kaisha desu kayak gitu. Tapi bawahnya kalau kalian lihat ini bawahnya itu terjemahan dari kalimat itu pakai bahasa Mandarin. Jadi ini memang harganya lebih murah. Harganya 49 yuan, yaitu kira-kira 100 ribuan lebih kalau di Indonesiain, belum ongkos kirim ke sini. Kalau yang ini cuma N4 doang $27. Kayak ini 270 ribu. Oke. Ini aku rasanya segini dulu untuk yang buku N4 dan N5, dan untuk buku yang dari yang basic-basicnya yang dia banyak ini. Terus yang selanjutnya itu adalah sama kayak yang tadi, yang ini Atarashi Nihongo N3. Ini harganya $24, $24,5. Ini juga sama. Jadi dia ada kayak tiga bagian goi, moji, goi, bunpo. Ini buat nge-track juga, maksudnya progres kita kayak gimana nih. Aku emang sering bawa keluar sih buku ini. Dan selain itu aku ada buku juga, yaitu buku tango ini. Tangonya yang N3 punya, aku beli ini. Juga ini aku ada tulis-tulisin dan aku ada kayak coret-coret juga, maksudnya kalau aku udah hafal tangonya waktu aku belajar. Ini juga bagus untuk aku nge-track, misalnya kalau lagi di jalan aku pengen belajar nambah-nambahin kosakata lah, misalnya lihat-lihat lah kosakatanya apa aja gitu. Siapa tahu kalau kita lagi naik bis gitu kan kayak ngapal gitu kan. Oke, ini dua ini untuk N3 sebenarnya. Cuman aku mau tunjukin juga, aku jadi belinya dua macam guys. Jadi aku belinya bener-bener two kinds. Aku beli yang versi Cina juga. Sama bukunya. Dan kenapa aku beli sama? Karena I realize, aku kayak baru sadar ternyata bahasa Inggris aku nggak bagus-bagus banget gitu. Dan aku baru sadar belakangan waktu aku sambil baca ini, banyak kata-kata yang diterjemahkan ke bahasa Inggris tuh jadinya satu kata, kayak misalnya encounter kayak gitu. Tapi kalau di Mandarinin tuh aku jadi lebih jelas, kayak misalnya mungkin ada orang encounter yang nggak sengaja ketemu, ada yang emang janjian kayak gitu tuh. Mungkin di bahasa Inggrisnya tuh kalau yang aku lihat ada beberapa kata tuh memang jadi kayak satu kata gitu, sedangkan kalau di Mandarin tuh lebih jelas. Jadi aku beli juga yang bahasa Mandarinnya yang ini. Ini aku memang lagi
mencatat tango-tango baru. Nih, progres yang aku lagi kerjain sekarang. Jadi aku untuk tango-tango yang aku ngerasa aku belum hafal, aku tulis di satu buku gitu. Jadi ini bukunya kan kecil nih, jadi aku bawa buku ini ke mana-mana aku misalnya pengen ngafalin buku ini, kayak aku pengen nambah kosakata. Oke, terus yang satu lagi itu aku ada beli ini juga, ini tango yang ini. Nah, untuk tango yang ini, aku beli yang ini kan. Aku beli dua versi. Jadi versi ini sama. Cuman bedanya penjelasannya yang ini tuh penjelasan ini tuh dalam bahasa Mandarin. Jadi sama juga, cuman penjelasan dalam bahasa Mandarin. Ini aku memang sengaja beli karena alasannya tadi aku sebut. Aku ngerasa dalam bahasa Mandarin aku lebih ngerti gitu penjelasannya. Terus lanjut buku yang selanjutnya adalah ini buku Soumatome. Mungkin kalau sensei aku juga pakai buku Soumatome ini. Bukunya terdiri dari 5 macam buku kayak gini. Nah, ini ada yang versi aslinya, versi original dari Jepangnya. Jadi cuman kalau yang ini aku versinya bahasa Mandarin. Cuman di dalam versi bahasa Mandarin ini sebenarnya hampir nggak ada bahasa Mandarinnya, jadi menurut aku fine aja sih. Bukan hampir nggak ada, maksudnya dia penjelasannya pun kayak misalnya kan dia 5 nih. Satunya ini buku Chokai listening, buku Goi, buku vocab, buku kanji, yaitu buku yang huruf kanji, buku Bunpo yaitu buku grammar, buku Dokkai ini buku reading. Menurut aku fine aja. Kenapa? Karena di dalam buku ini tuh nggak banyak gitu loh tulisan Mandarinnya. Kalau kalian lihat ini tulisannya bahasa Jepang semua, dan dia ada terjemahannya Inggris juga kalau kalian lihat di sini tuh. Oke? Ini juga buku Soumatome ini kan dia dibagi di 5 bagian kan. Masing-masing ada ininya sendiri. Nah, ini juga di dalam bukunya ini juga dibagi jadi 4 minggu. Terus setiap hari itu ada satu. Tiap hari ada satu kayak gini. Jadi penjelasan, latihan soal. Nah, itu setiap hari, dan sama hari ketujuhnya tuh ada kayak fukushu, yaitu diulang lagi dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Maksudnya sama aja gitu. Nah, terus bagusnya dari buku ini aku suka karena di dalam bukunya itu nggak ngebosenin, meskipun dia syarat penjelasan. Jadi kayak dia nggak banyak penjelasan gitu loh. Jadi kayak bener-bener cuma satu halaman terus sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan kayak gitu. Tapi aku sukanya karena dia tuh di setiap halamannya tuh ada kayak gambar manganya gitu, gambar kartun gitu di setiap halamannya, dan itu lucu gitu, aku suka. Jadi nggak ngebosenin. Ini kayak misalnya mana ya, kemarin aku beli buku Goi. Nah, yang buku Goi ini aku sukanya kayak misalnya dia ada penjelasannya tuh detail banget. Jadi misalnya ini dia lagi ngejelasin soal kayak kitchen gitu, jadi dia bener-bener ada gambarnya terus ditunjukin ini apa. Jadi untuk kita ngebayangin gitu tuh lebih oke gitu. Ini bagusnya dari buku Soumatome ini. Ini aku lihat harganya satu bukunya ini adalah 19,8 yuan. Ini which is sekitar 40-45 ribu lah ya kalau uang Indonesia. Itu belum termasuk ongkos kirim ke Indonesia. Oke? Selanjutnya adalah nih beberapa buku. Ini dua buku ini adalah buku Mandarin. Ini buku Mandarin. Jadi ini benar-benar 3 buku ini tuh kayak buku primbonnya orang Cina yang belajar bahasa Jepang di Cina gitu. Ini adalah buku primbon, isinya semua kata-kata atau semua vocabulary untuk N5, N4, N3. Jadi bener-bener dia kasih kayak ini tuh kayak kamus, cuman ini tuh bener-bener kayak kamus segitu. Oh my god. Jadi ini tuh kayak aku buat nge-track nge-track tango aku tuh udah oke belum gitu loh. Ini aku buat latihan lagi.
Selanjutnya ini adalah buku Bunpo N3. Nah, ini adalah buku primbonnya Bunpo. Jadi di dalam Bunpo itu kayak struktur bahasanya itu aku suka kesulitan membayangkan apa namanya artinya, karena penjelasannya mungkin kadang dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Aku sengaja beli ini tuh kayak primbonnya. Jadi dia ada tulis apa namanya kalimatnya apa, terus artinya apa. Nah, itu dalam bahasa Mandarin juga. Nah, ini aku memang sengaja beli ini karena dia benar-benar dari Cicu, yaitu dari basic banget. Nah, ini adalah apa namanya buku Bunpo juga ini. Nah, isinya ini lebih banyak kayak ini ada penjelasan, terus juga sama ada latihan soalnya juga. Nah, ini aku bener-bener ngerasa apa namanya ini latihan soalnya, terus Bunpo-nya itu kayak gini, gak kotak-kotak kayak tadi. Jadi dia tuh ada satu misalnya ada satu penjelasan, misalnya dia jelasin 5 macam struktur bahasa atau 10 macam struktur bahasa. Setelah itu dia kasih kayak latihan soal gitu. Nah, ini aku belum mulai sih, ini hopefully aku mulai. Ini adalah buku selanjutnya adalah ini. Oh, ini yang tadi aku belum lanjutin harganya. Ini 36 yuan, sekitar 80 ribuan. Ini sekitar 140 140 ribuan sebelum dikirim ke Indo. Ini sekitar 150 ribuan lebih lah ya sebelum dikirim ke Indo atau sebelum dikirim ke Singapura. Terakhirnya, bukan terakhirnya adalah buku. Selanjutnya ini buku Try N3. Ini which is aku waktu itu memang lihat dan pengen beli di Kinokuniya Singapura, cuman aku nggak jadi beli karena mahal. Nah, kalau yang ini harganya 38 kuai, yaitu sekitar 80 ribuan lebih. Nah, ini kata sensei aku memang bagus kan, jadi isinya lengkap dari grammar, dari listening, dari cokai listening sama reading. Jadi penjelasan juga ada latihan soal. Jadi ini memang aku sengaja pengen banyak-banyakin latihan soal, pengen mengasah kemampuan bahasa Jepang aku. Selanjutnya ini adalah buku satu paket. Tada! Ini adalah buku satu paket aku, yaitu Shinkansen Master. Kalau kalian lihat buku Shinkansen Master yang asli Jepang, covernya sedikit berbeda dari ini, tapi ini adalah buku Shinkansen Master. Aku beli yang N3, jadi yang pertama ini adalah listening. Ini adalah grammar, kanji, reading. Jadi ini buku Shinkansen Master itu meskipun dia ngambil bahasa Mandarin punya, tapi ini isinya memang kebanyakan bahasa Jepang gitu. Jadi emang nggak terlalu banyak bahasa Mandarin karena udah M3, nggak mungkin lo minta terjemahin terus gitu loh. Ini aku memang sengaja beli ini karena rekomend dari sensei aku. Jadi aku kemarinan beli yang 4 ini, harganya kira-kira sekitar 300 ribu lebih, hampir 400 ribuan lah ya, anggap aja. Isinya 4 segini, tebel-tebel. Oke, ini untuk yang N3-nya, semua yang buku yang aku punya. Ini yang semua yang N3. Selanjutnya aku sebenarnya nggak tahu bakal jadi ngambil N2 bulan Desember atau enggak, cuman aku memang persiapan untuk beli materi. Aku beli materi untuk buku N2, untuk persiapan N2 aku. Jadi ini aku cuma beli beberapa buku, nggak kayak N3 aku beli banyak banget. Jadi ini aku persiapan N2 adalah aku beli beberapa buku, yaitu yang tadi yang Atarashi Nihongo itu, yang Tango untuk N2-nya. Sama yang ini yang tadi yang isinya pertanyaan untuk 4 minggu juga. Beli Try juga versi N2, isinya juga sama, cuman dia versi N2. Dan ini yang terakhir adalah buku Shinkansen juga tapi versi N2, tebalnya segini. Nah, yang ini aku belum buka karena mungkin nanti dulu, aku mau fokus dulu untuk nyelesain materi N3 aku dulu. Nanti setelah itu baru aku buka yang N2-nya ini. Oke, jadi segitu dulu. Ini semua buku-buku yang aku aku sisi yang aku beli. Kalau kalian lihat, ini banyak banget.
Jadi segitu dulu reviewnya. Mungkin kalau kalian ada yang mau tahu lebih detail soal buku-buku bahasa Jepang atau buku referensi untuk kalian persiapan JLPT, kalian boleh kontak aku, boleh tanya-tanya juga di komen. Jadi thank you semuanya yang udah dengerin video ini. See you next time and bye-bye!